Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman kami yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Mar'atul Hasanah sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada malam ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aulia, Clara, Minda, dan Putri. Adapun topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Clara. Kepada Clara, kami persilahkan. Kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Corruption dari kata kerja corruption yang bermakna busuk, kerusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Penyelenggara negara yang menerima suap ataupun pemberian dari pihak ketiga dalam suatu perjanjian terhadap suatu hal tertentu, maka dianggap melakukan korupsi bila ia menerimanya, karena sesungguhnya hal itu dapat mengganti dalam mengaruhi dalam mengambil suatu keputusan. Next. Korupsi menurut para ahli dibagi menjadi 4, yaitu Joseph Esnya, David M. Kramer, Dex Laudisher, A.S. Hornby. Menurut Joseph Esnya, menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan satu private, pengendalian atau berkenaan dengan persoalan pribadi, keluarga, dan persekongkolan. Pensuri atau berkenaan dengan uang atau status gens kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang mempengaruhi suasana pribadi, private regarding. Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewangan hakim bagi seorang dalam posisi yang dipercaya. Nepotisme memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima. Dan menurut misappropriation penyalahgunaan pemberian yang tidak sah, ilegal dari sumber daya publik yang digunakan urusan pribadi. Secara harfiah, korupsi dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu kejahatan, kebusukan, dan dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. Dan menurut David M. Kramer, menjelaskan pengertian korupsi dalam berbagai di bidang antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut di bidang kepentingan umum. Dan menurut Black's Law Dictionary merumuskan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi, hak-hak dari pihak lain, baik secara pribadi maupun beberapa orang lainnya. Sedangkan menurut A.S. Hornby, mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian, penawaran, dan penerimaan hadiah berupa suap, the offering and expecting of bribes. Next. Strategis pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap 3 unsur utama, yaitu pencegahan. Pencegahan bersifat preventif atau anti korupsi, sedangkan untuk penindakan merupakan upaya
untuk menanggulangi atau memberantasi terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan bisa disebut sebagai kegiatan yang bersifat represif untuk peran serta masyarakat adalah peran aktif penerangan. Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Next. Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Peran masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut. 1. Hal mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara. 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara. 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal 1. Melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam 1, 2, dan 3. 2. Diminta hadir dalam proses penyelidik dan disidang di pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur pada bab 5 pasal 41 ayat 2, yaitu untuk melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, B, dan C. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi, pelapor, saksi atau ahli sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, hak dan tanggung jawab sebagaimana ayat yang dimaksud ada dalam ayat 2 dan 3 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Keempat, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pasal 108 ayat 1 dengan ayat 3 Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan ayat 1 setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan akan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Ayat ketiga, setiap pegawai negara dalam rangka melaksanakan tugas yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa merupakan tindak pidana wajib secara melapor hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Next. Nilai-nilai anti korupsi. 1 adalah kejujuran, 2 kemandirian, 3 kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Next. Oke, itulah pemaparan yang saya berikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Clara. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.